Quartararo lagi-lagi tersandung media. Kini dia dianggap sebagai penyebab Yamaha mengalami kerugian karena gagal untuk merekrut the next legend untuk Yamaha seperti The Doctor. Tapi siapa dan kenapa? Dan juga ada Marc Marquez yang dianggap juara tahun 2025 kemarin itu adalah sebuah keberuntungan. Waduh, karena waktu kompetisi 2025 tidak ada pembalap penantang juara yang baru tahun 2026 ini, pembalap itu kembali ke performa terbaiknya. Siapa dia? Dan ada anggapan bahwa Yamaha membuat karir cemerlang Toprak hancur. Dan saga transfer 2027 kini mulai terpetakan. Siapa saja yang pergi dan siapa yang datang? Di update terkini rumor dan transfer MotoGP. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Munculnya rumor bahwa Fabio Quartararo menjadi penyebab gagalnya Yamaha merekrut Pecco Bagnaia untuk musim 2027 sempat memancing banyak spekulasi di pedok MotoGP. Narasi yang berkembang menyebut Quartararo telah memberikan gambaran negatif mengenai kondisi internal Yamaha, sehingga membuat Bagnaia mengurungkan niat untuk bergabung. Bagnaia dianggap banyak pihak sebagai sosok yang berpotensi mengulangi kisah sukses Valentino Rossi di Iwata, seorang juara dunia Italia yang mampu memimpin proyek kebangkitan pabrikan Jepang. Namun, Quartararo kini secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Bagnaia. Dalam wawancara dengan Moto.it, Quartararo menjelaskan bahwa dirinya memang sering mengkritik Yamaha dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi kritik tersebut lahir dari keinginan memperbaiki situasi, bukan untuk merusak masa depan tim. Dia mengakui pernah bersikap keras terhadap pabrik Jepang karena frustasi melihat lambatnya perkembangan motor. Tapi belakangan memilih pendekatan yang lebih konstruktif. Menurutnya, kondisi sulit yang sedang dialami Yamaha tidak boleh disembunyikan. Namun juga tidak berarti dia akan menghalangi pembalap lain untuk bergabung. Karena itu, ketika muncul rumor bahwa Bagnaia batal memilih Yamaha setelah berbicara dengannya, Quartararo langsung membantahnya. Dia menilai tuduhan tersebut tidak masuk akal karena setiap pembalap akan membuat keputusan karir berdasarkan penilaiannya sendiri, bukan hanya dari pendapat rival di lintasan. Pembalap Prancis itu juga memberikan gambaran mengenai realitas yang sedang dihadapi Yamaha. Dia menegaskan bahwa proyek V4 sudah diputuskan sejak lama dan pengembangan motor generasi sebelumnya praktis telah dihentikan. Menurut Quartararo, masalah Yamaha jauh lebih kompleks daripada sekedar satu kemenangan atau satu hasil bagus. Dia bahkan mengungkapkan bahwa selama hampir 3 tahun terakhir, Yamaha belum mampu memberikan rasa percaya diri penuh kepada para pembalapnya. Meski demikian, dia tetap menolak menyebut perpanjangan kontraknya sebagai sebuah kesalahan. Baginya, keputusan bertahan dibuat berdasarkan keyakinan terhadap arah proyek yang dijelaskan para insinyur saat itu. Meskipun hasilnya hingga kini belum sesuai harapan. Pada akhirnya, pernyataan Quartararo seolah ingin menutup satu spekulasi besar yang berkembang di pedok. Jika Yamaha memang gagal mendapatkan Bagnaia, penyebabnya bukan karena campur tangan sang juara dunia 2021 itu. Justru, dari penjelasan Quartararo terlihat bahwa dia masih ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Bagi Yamaha, isu yang jauh lebih penting bukanlah mencari kambing hitam atas gagalnya perekrutan seorang pembalap, melainkan membuktikan bahwa proyek mereka masih cukup menarik untuk meyakinkan para juara dunia datang dan membangun era baru. Sebab, tanpa motor yang kompetitif, bahkan kesempatan menghadirkan sosok seperti Bagnaia yang berpotensi menjadi penerus sejak Rossi di Yamaha akan selalu sulit untuk diwujudkan. Berita kedua, Grand Prix Mugello 2026 menghadirkan satu pertanyaan menarik yang mulai ramai diperbincangkan di pedok MotoGP. Apakah keberhasilan Marc Marquez meraih gelar juara 2025 sebagian dipengaruhi oleh absennya Jorge Martin dari persaingan akibat cedera yang panjang? Pertanyaan itu muncul setelah performa Aprilia yang luar biasa di Mugello yang membuat banyak pihak mulai membayangkan bagaimana jalannya musim lalu jika Martin berada dalam kondisi penuh sejak awal kejuaraan.
Salah satu sosok yang menyoroti isu tersebut adalah Carlo Pernat. Menurutnya, Aprilia saat ini telah berkembang menjadi motor acuan di MotoGP. Pernat bahkan menilai pabrikan Noale berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa dengan mendominasi di Mugello, lintasan yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai wilayah kekuasaan Ducati. Kemenangan Raul Fernandez di sprint dan keberhasilan Marco Bezzecchi menaklukkan balapan utama menjadi bukti bahwa Aprilia kini memiliki paket yang mampu mengalahkan siapapun. Dalam pandangannya, kombinasi Bezzecchi dan Jorge Martin saat ini merupakan salah satu kekuatan terbesar di grid. Dari sinilah muncul analisis yang cukup tajam. Pernat secara terbuka menyebutkan bahwa Marc Marquez mungkin mendapatkan keuntungan besar pada 2025 karena tidak harus menghadapi Jorge Martin dalam kondisi terbaiknya sepanjang musim. Menurutnya, ketika Martin absen atau tidak berada pada level kompetitif akibat cedera, Marquez praktis kehilangan rival yang paling mampu menantangnya secara konsisten. Pernat bahkan menyatakan bahwa Marc Marquez balapan sendirian dalam perebutan gelar saat itu. Pernyataan tersebut tentu tidak dimaksudkan untuk meremehkan pencapaian Marc Marquez, tapi lebih sebagai pengakuan bahwa kehadiran Martin yang sehat kemungkinan besar akan membuat pertarungan kejuaraan jauh lebih ketat. Namun, ada sisi lain yang juga perlu diperhatikan. Gelar dunia tidak pernah diraih hanya karena absennya rival. Marquez tetap harus mengalahkan seluruh pembalap yang tersedia di grid, mengelola tekanan selama satu musim penuh, dan memaksimalkan setiap peluang yang muncul. Bahkan Pernat mengakui bahwa kondisi fisik Marquez sendiri tidak lagi sempurna setelah berbagai cedera yang dialaminya selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, jika Martin memang hadir dan kompetitif sepanjang musim 2025, belum tentu hasil akhirnya berbeda. Yang bisa dikatakan saat ini hanyalah bahwa Mugello 2026 memperlihatkan betapa kuatnya Aprilia bersama Martin dan Bezzecchi. Fakta tersebut secara tidak langsung membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah gelar juara Marc Marquez tahun 2025 akan semudah itu diraihnya jika Jorge Martin berada di lintasan sejak awal dalam kondisi terbaiknya? Pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban pasti, tapi performa Aprilia saat ini membuat perdebatan tersebut semakin sulit diabaikan. Berita ketiga, Toprak Razgatlioglu datang ke MotoGP dengan status yang nyaris sempurna. Dia bukan sekedar juara dunia Superbike, melainkan pembalap yang mengubah wajah kejuaraan tersebut. Bersama Yamaha pada 2021 dan BMW pada 2024, dia melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Membawa dua pabrikan berbeda meraih gelar dunia setelah penantian panjang. Gaya balapnya yang agresif saat pengereman, kemampuan mengendalikan motor di batas maksimal, serta duel-duelnya melawan Jonathan Rea, Alvaro Bautista, dan Nicolo Bulega membuatnya menjadi ikon Superbike modern. Namun hanya beberapa bulan setelah pindah ke MotoGP, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Apakah Yamaha justru sedang menghancurkan karir seorang juara yang sedang berada di puncak kemampuannya? Masalahnya bukan terletak pada bakat Toprak. Hampir tidak ada yang meragukan kemampuan pembalap Turki itu. Persoalannya adalah waktu dan motor yang dia pilih. Toprak datang ke MotoGP pada saat Yamaha mengalami salah satu periode terburuk dalam sejarah modern mereka. M1 tertinggal dalam tenaga mesin, kesulitan dalam akselerasi, dan masih mencari arah pengembangan menuju era mesin V4. Akibatnya, seorang pembalap yang terbiasa bertarung untuk kemenangan setiap akhir pekan, kini harus berjuang hanya untuk memasuki zona poin. Statistiknya menggambarkan perubahan yang brutal. Dari pemburu pole position dan kemenangan di Superbike menjadi pembalap yang berkutat di barisan belakang MotoGP. Yang lebih mengkhawatirkan adalah cara Yamaha berusaha mengubah DNA balap Toprak. Selama bertahun-tahun, kekuatan utama terletak pada pengereman ekstrim dan kemampuannya mengendalikan bagian depan motor. Namun MotoGP modern menuntut pendekatan berbeda. Yamaha secara terbuka mengarahkan Toprak untuk mempelajari gaya berkendara Fabio Quartararo, pembalap tercepat mereka. Secara logika, hal itu masuk akal. Tapi secara filosofi justru berbahaya. Sebab yang membuat Toprak istimewa adalah kemampuannya menjadi Toprak, bukan menjadi versi lain dari Quartararo. Jika seorang pembalap dipaksa meninggalkan senjata terkuatnya demi menyesuaikan diri dengan karakter motor, selalu ada resiko bahwa identitas balapnya ikut terkikis. Namun demikian, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa karir Toprak telah hancur. Banyak orang di dalam pedok percaya kemampuan adaptasinya adalah kualitas terbaik yang dimilikinya. Yamaha juga sedang membangun proyek baru dengan mesin V4 dengan regulasi 850cc yang akan hadir pada 2027. Jika proyek tersebut berhasil, Toprak bisa menjadi pusat kebangkitan Yamaha dan membungkam seluruh kritik yang ada saat ini.
Namun jika motor baru itu tetap gagal kompetitif, maka perpindahan ke MotoGP bisa dikenang sebagai keputusan yang mengorbankan beberapa tahun terbaik dalam karir seorang juara dunia. Pada akhirnya, ancaman terbesar bagi Toprak bukanlah usianya atau kemampuannya, melainkan kemungkinan bahwa dia menghabiskan masa emas karirnya di atas motor yang tidak mampu menunjukkan betapa hebatnya dirinya. Dan jika itu terjadi, banyak orang melihatnya bukan sebagai kegagalan Toprak Razgatlioglu, melainkan kegagalan Yamaha dalam memaksimalkan salah satu talenta terbesar yang pernah mereka miliki. Berita keempat, musim 2026 tampak mulai menjadi titik di mana masa depan para pembalap MotoGP perlahan terungkap satu persatu. Jika beberapa bulan lalu transfer masih dipenuhi spekulasi, kini arah pergerakan mulai terlihat semakin jelas. Sejumlah kursi penting sudah memiliki kandidat kuat, sementara nama-nama besar justru mulai menghadapi ancaman kehilangan tempat di grid. Dan dari seluruh teka-teki yang sedang tersusun, kursi Trackhouse Aprilia menjadi salah satu yang paling menarik perhatian. Performa Raul Fernandez di Mugello memang sempat memberikan nafas baru bagi karirnya. Kemenangan sprint dan kontribusinya terhadap hasil gemilang Aprilia membuat banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan menggantinya masih relevan. Namun, justru di balik hasil tersebut muncul sinyal yang sulit diabaikan. Beberapa media Spanyol mulai menulis tentang Fernandez dengan nada yang menyerupai ucapan perpisahan. Bahkan, pernyataan Raul sendiri terdengar seperti seorang yang sedang menerima kenyataan. Saat mengatakan bahwa dirinya hanya tahu akan membalap untuk Trackhouse hingga akhir musim, dan hanya ingin menikmati sisa waktunya. Banyak pengamat menilai sebagai indikasi bahwa masa depannya sudah tidak lagi berada di tangannya sendiri. Situasi semakin menarik karena Trackhouse dikabarkan sangat tertarik pada Joan Mir. Sementara juara dunia Moto2 Manuel Gonzalez juga terus dikaitkan dengan proyek Aprilia untuk 2027. Jika kombinasi Mir-Gonzalez benar-benar terwujud, maka kursi Fernandez praktis menjadi korban pertama dari perombakan besar tersebut. Sementara itu, Luca Marini juga menghadapi ancaman yang tidak kalah serius. Posisinya di Honda semakin sulit dipertahankan setelah David Alonso disebut sebagai kandidat utama untuk mengisi salah satu kursi pabrikan bersama Quartararo. Jika skenario tersebut terjadi, Marini harus mencari perlindungan di tempat lain. Masalahnya, tujuan paling logis baginya adalah VR46, dan di sanalah hambatan berikutnya muncul. Ducati disebut sangat mendorong promosi Nicolo Bulega ke MotoGP, bahkan siap memberikan dukungan penuh kepada tim VR46. Dengan Valentino Rossi yang juga dikabarkan tertarik pada perkembangan Bulega. Marini bisa mendapati dirinya harus bertarung langsung dengan sesama pembalap Italia untuk kursi yang tersedia. Nasib Franco Morbidelli bahkan terlihat lebih mengkhawatirkan. Pembalap yang pernah menjadi runner-up dunia MotoGP itu kini terus kehilangan posisi dalam hierarki Ducati. Ketika Fabio Di Giat tampil kompetitif di papan atas, Morbidelli kesulitan menunjukkan performa yang cukup meyakinkan untuk mempertahankan tempatnya. Pada saat yang sama, Fermin Aldegar terus dipersiapkan sebagai bagian dari masa depan Ducati. Banyak pihak kini melihat Aldegar sebagai penerus alami generasi baru, sementara Morbidelli mulai dipandang sebagai bagian dari generasi lama yang perlahan tersisih. Jika tidak ada kejutan besar dalam beberapa bulan ke depan, peluang Morbidelli untuk tetap bersama MotoGP 2027 terlihat semakin tipis. Dan juga, nama lain yang juga mulai berada di persimpangan karir adalah Alex Rins. Yamaha dikabarkan memilih Ai Ogura sebagai partner Jorge Martin untuk 2027, yang otomatis membuat posisi Rins hilang. Berbeda dengan beberapa pembalap lain yang masih memiliki jalur alternatif yang jelas, masa depan Rins justru menjadi salah satu yang paling sulit diprediksi. Dia sendiri mengaku masih menunggu jawaban dari beberapa tim MotoGP yang tersisa. Namun, jika peluang tersebut tidak terwujud, pintu menuju Superbike bisa menjadi opsi yang semakin realistis. Dengan pengalaman 6 kemenangan Grand Prix dan reputasi sebagai salah satu pembalap paling bertalenta di generasinya, Rins tentu masih memiliki nilai tinggi di pasar balap motor, meskipun mungkin bukan lagi di MotoGP. Karena itu, bursa balap 2027 memperlihatkan pola yang sangat jelas. Generasi baru sedang mengambil alih. Nama-nama seperti Manuel Gonzalez, Nicolo Bulega, David Alonso, Ai Ogura, dan Fermin Aldegar terus bergerak naik. Sementara sejumlah pembalap yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting MotoGP kini mulai berjuang mempertahankan tempat mereka. Raul Fernandez, Luca Marini, Franco Morbidelli, hingga Alex Rins mungkin masih memiliki peluang mengembalikan keadaan. Namun untuk pertama kalinya di dalam beberapa tahun terakhir, masa depan mereka tidak lagi terlihat aman. Dan ketika pintu-pintu kursi mulai tertutup satu persatu, MotoGP tampaknya sedang bersiap memasuki era baru dengan wajah yang jauh berbeda dibandingkan hari ini.